Baik, selanjutnya untuk soal nomor 6. Pada gambar rangkaian listrik berikut, A, B, C, D, dan E adalah lampu pijar yang identik. Jika lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang adalah yang mana? Nah, kalau lampu B yang dilepas, berarti ini dibuang. Nah, kita misalkan hambatannya ini R, ini juga R, ini juga R, ini juga R. Kenapa? Karena memang dia identik. Nah, selanjutnya di sini tidak diketahui potensialnya, tetapi bisa kita misalkan ini masuk dari sini arus 2 ampere. Ini pemisalan. Nah, kalau masuk 2 ampere dari sini, maka nanti yang masuk kemari itu pasti 1 ampere, yang masuk ke sini juga 1 ampere. Kenapa? Hambatannya sama. Kalau hambatannya sama, sementara hubungannya paralel, potensialnya akan sama. Sehingga nanti yang keluar kemari itu tetap 2 ampere. Karena masuk dari sini 2 ampere, nanti keluar juga 2 ampere. Nah, kalau kita hitung daya di A, P di A, itu nanti akan sama dengan 1 kuadrat dikali R. Itu dayanya sama dengan R watt, ya, R. Sementara PC juga akan sama, karena dia hubungannya paralel, itu juga sama dengan R. Nah, selanjutnya bagaimana untuk lampu D dan lampu E? Nah, untuk daya yang dipancarkan D itu akan sama dengan 2 kuadrat kali R, berarti 4R. Daya yang dipancarkannya 4R watt. Daya yang dipancarkan E itu juga adalah 2 kuadrat kali R, I kuadrat kali R, berarti hasilnya 4R. Nah, kalau kita perhatikan nanti di sini, daya yang paling besar itu adalah daya yang dipancarkan D dan E, yaitu 4R. Sementara yang dihasilkan oleh A dan C sama-sama 1R. Sehingga nanti lampu yang menyala lebih terang adalah lampu D dan lampu E. Jawabannya Eko. Ya, selanjutnya soal nomor 7 ini adalah tentang listrik statis. 4 partikel muatan listrik yang besar muatannya sama ditempatkan masing-masing di titik sudut A, B, C, dan D dari sebuah persegi ABCD. Jika resultan gaya pada titik A adalah seperti pada gambar di bawah, maka tanda muatan A, B, C, dan D secara berturut-turut adalah berapa? Nah, di sini resultannya. Kalau resultannya seperti ini, maka resultan ini datang dari mana? Nah, di sini jelas ini bersumber dari 2 vektor, yang satu arahnya ke kiri, yang satu arahnya ke kanan. Jika vektornya seperti ini, maka muatan di A ini plus misalnya akan sama dengan muatan di B, karena ini FAB. Kemudian vektornya ini FAD, dia tolak menolak saling keluar, maka muatan ini juga plus. Nah, kalau ini plus, maka di C ini bagaimana? Ada juga kemungkinan ini plus, sehingga nanti gayanya ditolak ke atas semakin besar. Nah, sementara kita lihat di sini muatannya tidak ada yang plus semua atau boleh minus semua. Nah, sekarang kita lihat apakah mungkin yang lain? Bisa juga yang lain. Kalau di sini minus, di sini juga minus, di sini juga minus. Nah, di sini juga boleh minus. Tapi kenyataannya yang semuanya minus juga tidak ada. Berarti kemungkinannya adalah ini bukan minus. Nah, bagaimana kalau ini kita buat plus? Oke, sekarang kita lihat. Maka nanti kalau ini plus, FA di sini akan tertarik. Ini FAC. Tapi perlu kita lihat di sini, RAC ini itu lebih besar dari RAB dan juga lebih besar dari RAD. Kita tahu bahwa rumus F sama dengan K kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau R-nya makin besar, maka F-nya makin kecil. Oleh karena itu nanti bisa kita simpulkan bahwa gaya FAB itu akan lebih besar dari gaya FAC. Juga gaya FAD itu lebih besar dari FAC. Kenapa? Karena R-nya untuk ini lebih kecil dari yang ada di sini.
Oleh karena itu gayanya makin lebih besar. Nah, sehingga nanti resultannya dari yang dua ini ya, FAB ditambah FAD itu jauh lebih besar dari FAC. Sehingga nanti kedua gaya ini akan menang. Berarti nilai F lebih besar dari FAC. Oleh karena itu, yang mungkin tadi adalah bahwa muatan di A itu adalah minus, muatan di B minus, muatan di delta minus, dan muatan di C adalah plus. Sehingga jawabannya yang sesuai adalah Charlie. Soal selanjutnya adalah nomor 8, ini tentang listrik statis. Dua partikel bermuatan listrik masing-masing Ki A minus 32 mC dan Ki B plus 2 mC diletakkan di sumbu X sedemikian sehingga muatan Ki C minus 2 mC di X sama dengan 2 tidak merasakan gaya listrik. Posisi muatan Ki A dan Ki B di sumbu X berturut-turut adalah berapa? Nah, yang tidak mengalami gaya listriknya adalah muatan C. Nah, pertama perlu saya jelaskan dulu, kalau misalnya ada dua muatan positif dan positif di sini, maka muatan ketiga, baik itu positif, baik itu negatif, yang gayanya nanti 0, itu pasti di antara kedua muatan ini. Kalau ini Ki1, ini Ki2. Contoh, kalau kita masukkan di sini plus, maka nanti ini ditolak F1, ini ditolak F2, sehingga memungkinkan dia 0 jika F1 sama dengan F2. Nah, tapi kalau dua muatan tidak sama jenisnya, ini saya hapus dulu. Misalnya di sini 1 plus, kemudian di sini 1 min, maka nanti muatan ketiga, baik itu plus, baik itu min, itu tidak boleh kita masukkan kemari, karena dia akan menjadi double nanti gayanya, ke kiri semua atau ke kanan semua. Nah, kamu harus letakkan dia di sebelah kiri atau mungkin di sebelah kanan. Contoh, ini saya masukkan plus. Nah, kalau ini nanti Ki1, ini Ki2, oleh Ki1 dia akan ditolak ke kanan, ini F1, oleh Ki2 dia akan ditarik ke kiri. Ini memungkinkan 0 apabila F2 sama dengan F1. Atau boleh aja kita letakkan di sini dia, plus. Ini nanti akan ditolak Ki1 ke arah kiri, kita sebut F1. Ini akan ditarik oleh F2 ke arah kanan, sehingga nanti jika F1 sama dengan F2, jadi bisa nanti dia 0. Nah, selanjutnya kita perhatikan soal kita. Yang mempengaruhi muatan C di sini adalah Ki A minus 32 dan Ki B plus 2. Oleh karena itu nanti Ki C-nya harus di luar. Namun perlu kita ketahui, jika muatan di C ini yang minus, ini sama dengan 0, berarti nanti gaya ke kiri dengan gaya kanan akan sama. Nah, sekarang kita cari dulu pengaruh A terhadap C dan pengaruh B terhadap C. Ini saya hapus dulu ya. Agar sigma gaya di C sama dengan 0, maka nanti FAC itu harus sama dengan FBC. Nah, kita tahu rumusnya FAC adalah K kali Ki A kali Ki C per RA kuadrat. Sementara untuk gaya FB terhadap C adalah K kali Ki B kali Ki C per RB kuadrat. Nah, nanti di sini akan kita coret K dengan K dan kemudian lagi muatan C dengan muatan C. Sehingga nanti yang akan kita peroleh adalah muatan A 32 kali 10 pangkat min 3 kolom dibagi nanti dengan RA kuadrat itu harus sama dengan 2 kali 10 pangkat 3 dibagi RB kuadrat. Nah, di sini bisa kita coret sama-sama 10 pangkat min 3 ini ya. Coret. Nah, di bawah di sini ada bilangan kuadrat, ini bilangan kuadrat. Sementara yang 32 dan 2 belum bilangan kuadrat. Nah, caranya adalah yang kiri ini kita kali 2, yang ini juga kita kali 2 untuk mempermudah perhitungan. Sehingga nanti di sini 64 per RA kuadrat itu harus sama dengan 4 per RB kuadrat. Nah, setelah itu kita lakukan akar terhadap
bilangan di kiri, lakukan akar dengan bilangan di kanan. Nah, dari sini nanti akan kita peroleh akar dari 64 adalah 8. Ini menjadi per RA. Nanti akan sama dengan akar dari 42 per RB. Nah, dari sini nanti bisa kita ketahui RA banding RB itu sama dengan 8 banding 2. Boleh juga 4 banding 1, boleh juga 16 dibanding 4. Nah, sekarang kita mau lihat dulu posisi C. Kita gambar sumbu X-nya dulu. Nah, di sini posisi C itu berada di X sama dengan 2. Berarti nanti saya misalkan di sini X sama dengan 2. Di sini C muatannya minus. Dan saya beri muatan simbolnya C. Nah, tadi muatan C ini minus akan dipengaruhi oleh dua muatan yang minus dan yang plus. Oleh karena itu nanti untuk meletakkan A dan B, A letaknya lebih jauh 16 dan B 4. Atau bisa A 8, B-nya 2. Nah, untuk menempatkan muatan, tadi dia berada di luar, maka kemungkinan nanti bahwa muatan A itu lebih jauh. Di sini kita buat muatan A, itu karena dia muatannya lebih besar, 32. Dan jaraknya lebih besar, 16 atau 8. Kemudian muatan B kita buat di sini. Kemungkinan kedua adalah muatan B-nya kita buat di sini, dan muatan A-nya kita buat di sini. Nah, ini kita beri tanda tadi ini B. Nah, kalau jarak B ke C, RB di sini adalah yang ini tadi, kita peroleh dia hasilnya di sini adalah 2 misalnya, maka nanti ini menjadi 0 karena jaraknya kemari 2. Apakah ada di jawaban ini yang 0 di antara ini semua? Ternyata tidak ada. Berarti tidak memungkinkan 2. Nah, sekarang kita ganti, misalkan kita buat RB itu sama dengan 4. Kalau ini jaraknya kemari 4, di sini kita buat 4, maka titik ini adalah minus 2. Apakah ada XB yang di minus 2? Nah, di sini ada 2 yang ini. Berarti boleh kita teruskan. Kemudian dari C ke A itu bergeser di sini. Nah, pasangan 4 tadi adalah 16, maka kita buat ini 16. Nah, dari angka 2 ini bergeser ke kiri sejauh 16, maka nanti titik ini adalah minus 14. Apakah ada yang minus 14 dan minus 2? Ternyata ada, yaitu jawaban C, XA minus 14 dan XB minus 2. Nah, sekarang coba kalau kita cek ke kanan. Kalau ini jaraknya kemari 4, maka titik ini adalah 6. Kalau ini jaraknya kemari adalah 16, maka titik ini adalah 18. Nah, kalau kita misalkan nanti A ini, B yang ini 18, kemudian yang satu lagi 6, ternyata jawaban tidak ada. Berarti jawaban yang benar adalah memang jawabannya adalah C. Ya, selanjutnya soal nomor 9 adalah tentang voltmeter. Sebuah voltmeter mempunyai hambatan dalam 12 kilo ohm dan batas ukur 50 volt. Agar batas ukur voltmeter meningkat menjadi 200 volt, maka pada voltmeter harus ditambah hambatan sebesar berapa dan hubungannya apa. Nah, misalkan saya punya sebuah alat listrik yang di sini mungkin saya sebutlah televisi. Nah, ini televisi mempunyai potensial di sini 200 volt. Maka kalau saya ingin mengukur kepastiannya 200 volt, maka nanti voltmeter akan sambungkan secara paralel. Jadi voltmeter nanti akan saya buat di sini sehingga terukur berapa. Nah, kenapa harus paralel? Karena pada paralel potensial listrik adalah sama, sedangkan pada seri kuat arus yang sama. Nah, sekarang di sini kemampuannya hanya 50 volt, sementara yang mau diukur ada 200 volt. Oleh karena itu, voltmeternya harus kita bantu. Untuk membantunya, buatlah hambatan di sini sebuah yang namanya RS dan bisa menampung kelebihan dari tegangannya. Berarti RS ini agar voltmeternya aman di sini harus 150 volt sehingga nanti jumlah kedua ini tepat dia bisa 200 volt. Nah, sekarang yang jadi masalah berapa nilai RS-nya ini, itu yang ditanya. Kalau sambungannya terhadap voltmeter itu sudah pasti seri. Berarti yang paralel kita coret. Ini coret,
kemudian ini coret. Karena hubungan yang dua ini adalah hubungan seri. Di sini voltmeternya mempunyai hambatan 12 kilo ohm, berarti ini 12.000 ohm. Maka dengan demikian boleh kita cari nanti berapa kuat arus di sini. Oke, dari datanya V untuk voltmeter itu hanya mampu 50 volt. Hambatan voltmeternya adalah 12 kilo ohm, berarti nanti itu 12.000 ohm. Nah, dari kedua data ini kita akan bisa dapat nilai I ya. Nilai I itu sama dengan V per R, berarti 50 dibagi dengan 12.000. Nah, kita coret nolnya, nanti I di sini adalah 5 per 1200. Ini dibagi 5 dapat 1, ini dibagi 5 nanti dapat 240. Berarti ini 1 per 240 ampere. Nah, dengan demikian hubungan antara RS dengan voltmeternya ini dengan ini adalah seri. Jadi kalau di sini nanti arusnya bisa mengalir di situ adalah 1 per 240 ampere, maka nanti di sini juga arusnya adalah 1 per 240 ampere. Oleh karena itu perlu kita tulis nanti VS itu sama dengan 150 volt, sementara kuat arus di S itu sama dengan 1 per 240 ampere. Nah, dari data yang dua ini, maka kita akan dapat nanti menghitung RS. RS itu akan sama dengan V per I, berarti 150 dibagi 1 per 240. Hasilnya ini nanti sama dengan 150 dikalikan dengan 240. Maka nanti hasilnya itu adalah 36.000 ohm. Nah, sekarang kita ketahui RS-nya 36.000 ohm. Maka kalau diubah dia untuk kilo ohm, itu akan sama dengan 36 kilo ohm. Berarti jawabannya adalah yang delta.